Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya saya bersama kelompok saya dapat menyelesaikan tugas akhir dan dapat mempresentasikannya. Presentasi ini kami susun sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengantar bisnis digital yang dibimbing oleh Ibu Fathia Hasyah Sibrani, Eskom Mkom. Tanpa berlama-lama, marilah kita langsung ke pembahasannya. Micro Internship Hub. Apa sih sebenarnya Micro Internship Hub itu? Micro Internship Hub adalah platform yang menghubungkan mahasiswa dengan proyek jangka pendek, bisa sampai 1 atau 2 minggu, dari UMKM, startup, dan NGO. Mahasiswa bisa dapat pengalaman kerja nyata dan portofolio profesional tanpa harus terikat magang berbulan-bulan. Pelaku usaha pun terbantu oleh tenaga muda yang siap belajar dan berkontribusi. Dengan konsep fleksibel dan cepat, platform ini jadi solusi win-win, baik bagi mahasiswa dapat pengalaman, UMKM dapat bantuan, dan semuanya tumbuh bersama. Micro Internship kami tercipta karena ada masalah yang ingin kami selesaikan, yaitu masalahnya adalah mahasiswa yang kesulitan menemukan magang jangka pendek yang fleksibel. Biasanya kan untuk UMKM itu kan menciptakan jangka panjang gitu. Jadi kan mahasiswa yang ingin magang untuk jangka pendek jadi sulit gitu mendapatkan pekerjaan. Lalu ada mahasiswa tidak punya portofolio atau pengalaman nyata. Di beberapa tempat memang butuh pengalaman kerja. Jadi mahasiswa saling kesulitan gitu yang tidak mempunyai pengalaman kerja. Jadi untuk itu juga lah usaha kami diciptakan. Banyak UMKM dan NGO kekurangan tenaga untuk pekerjaan teknis atau kreatif. UMKM tidak mampu membayar tenaga profesional secara penuh. Biasanya yang seperti itu UMKM kecil yang masih berkembang. Jadi masih awal-awal belum terlalu banyak biaya untuk membayar tenaga profesional. Banyak pekerjaan mikro seperti desain, riset, input data, dan konten terbengkalai di UMKM startup. Solusi dari micro internship kami adalah menyediakan proyek-proyek mikro 1-2 minggu, magang jangka pendek yang fleksibel yang bisa dilakukan secara remote dan paruh waktu. Lalu setiap proyek menghasilkan output yang bisa digunakan sebagai portofolio serta dilengkapi dengan sertifikat. Jadi ini bisa nanti ditaruh di LinkedIn dan lain-lain. Proyek berbasis kontribusi jangka pendek, terjangkau dan tidak mengikat. Jadi untuk mahasiswa jadi magang ini jangka pendek dan tidak terikat. Target pasar untuk micro internship kami, target pasarnya yang utama adalah mahasiswa. Bisa itu mahasiswa S1 dan D3 dari berbagai jurusan, mau itu desain komunikasi, teknologi, bisnis, dan lain-lain. Pokoknya fleksibel lah untuk desain apa saja. Lalu terutama semester 3 yang sampai 7 yang sedang aktif kuliah tapi ingin menambah pengalaman. Seperti yang saya bilang tadi, micro internship kami ini tercipta karena mahasiswa ingin mencari pengalaman kerja. Butuh portofolio untuk melamar kerja atau freelance. Lalu dan yang kedua adalah UMKM dan startup, mitigasi kebutuhan proyek, usaha kecil dan menengah yang butuh tenaga kreatif, teknis secara jangka pendek. Lalu startup tahap awal yang kekurangan sumber daya, manusia penuh waktu. Keunggulan dari micro internship kami adalah fokus pada proyek jangka pendek. Jadi tidak seperti platform magang tradisional yang durasi jangka panjang dan rumit. Model low friction, pendaftaran mudah tanpa proses rekrutmen yang rumit atau administratif. Lalu fleksibel dan remote friendly, artinya cocok untuk mahasiswa aktif dan UMKM digital. Lalu ada portofolio otomatis, proyek yang selesai langsung tersimpan di profil mahasiswa. Jadi profil mahasiswanya itu udah tertera gitu, kegiatan magang apa saja yang sudah pernah diikuti. Lalu ada komunikasi langsung, sistem chat balasan langsung untuk mempercepat kolaborasi. Lanjut ke slide selanjutnya. Potensi dan keuntungan. Nah, keuntungan dan potensi dari micro internship kami itu adalah premium untuk mahasiswa. Artinya akses gratis, misalnya 3 proyek per bulan. Nah, lalu nanti untuk selanjutnya ada langganan premium. Itu menyediakan proyek eksklusif, latihan validasi dan portofolio. Yang kedua berbayar untuk UMKM dan startup. Jadi posting proyek pertama gratis. Setelahnya dikenakan biaya posting proyek atau paket bundle bisa sampai 50 sampai 150 ribu rupiah per bulan atau per proyek. Paket langganan bulanan untuk kebutuhan proyek berulang. Yang ketiga kemitraan institusi, kerjasama dengan universitas dan komunitas untuk integrasi dalam program MBKM, PKM atau inkubator kampus.
Dan yang terakhir, sponsor dan CSS dari perusahaan besar untuk mendukung proyek sosial mahasiswa. Lanjutkan slide selanjutnya. Permasalahan atau kebutuhan spesifik yang ingin diselesaikan. Mahasiswa butuh pengalaman kerja yang fleksibel, dan UMKM dan startup kekurangan tenaga untuk proyek mikro, kesenjangan dunia kampus dan dunia kerja. Lanjut. Target pasar utama kami yaitu mahasiswa, khususnya mahasiswa yang ingin pengalaman kerja dan ingin mencari tambah-tambahan lah dengan magangnya tapi singkat, jangka 1 sampai 2 minggu, tidak jangka panjang. Kan kalau jangka panjang itu juga mengganggu kegiatan perkuliahan. Jadi makanya lah itu target utamanya mahasiswa. Dan yang kedua ada UMKM dan startup mitigasi kebutuhan proyek. Produk atau layanan yang ditawarkan sebagai solusi adalah platform ini adalah layanan berbasis digital atau web yang mempertemukan mahasiswa dengan proyek-proyek jangka pendek dari UMKM, startup, dan NGO. Fokus utamanya adalah pada pengalaman kerja singkat dan fleksibel yang berdampak nyata. Yang pertama adalah menjawab masalah mahasiswa yang butuh pengalaman kerja dan fleksibel. Yang kedua, menjembatani dunia kampus dan dunia kerja. Yang ketiga, fleksibel akses atau mendapatkan pengalaman kerja praktis. Yang keempat, menjawab masalah UMKM, startup, dan NGO yang kekurangan SDM. Selanjutnya, fitur dan manfaat utama. Yang pertama itu fitur marketplace, proyek mikroprofil dan portofolio mahasiswa, dashboard, mitra matching otomatis, sertifikat dan verifikasi output, chat dan notifikasi proyek, mini course dan pelatihan. Nah, manfaat utamanya dari solusi yang diberikan bagi mahasiswa adalah: 1. Mendapat pengalaman kerja nyata tanpa meninggalkan kuliah. Yang kedua, portofolio terbangun otomatis dari proyek-proyek yang telah diselesaikan. Yang ketiga, fleksibel dalam waktu dan tempat atau bisa remote. Nah, bagi UMKM atau startup NGO, manfaatnya adalah: yang pertama, mendapatkan bantuan tenaga kerja untuk tugas-tugas mikro atau desain, entry data, riset, media sosial. Yang kedua, hemat waktu dan biaya tanpa proses rekrutmen yang rumit. Yang ketiga, bagi dunia pendidikan dan ekosistem. Manfaatnya adalah: 1. Mendukung program-program seperti MDKM, PKM, dan karir readiness. Yang kedua, mendorong kolaborasi lintas sektor, mahasiswa, pelaku usaha, dan institusi. Selanjutnya, teknologi unik yang digunakan. Yang pertama itu sistem matching otomatis berbasis AI. Yang kedua, portofolio otomatis dan sertifikat dinamis. Yang ketiga, mini learning system terintegrasi atau LMS mikro. Analisis pasar. Yang pertama, pesaing utama. Pesaing utama di pasar program magang dan internship adalah platform magang besar seperti program magang berdampak dari Kemendikbudristek, beberapa startup edutech, dan perusahaan yang menyediakan program magang seperti PT Sojit Indonesia dan platform magang digital lainnya. Yang kedua, kelebihan utama dan kekurangan pesaing. Yang pertama itu kelebihannya: jaringan mitra industri yang beragam dan luas. Yang kedua, program magang sudah terstruktur dan terstandarisasi. Yang ketiga, dukungan pemerintah dan institusi besar. Nah, lalu kekurangannya: yang pertama, kurang personalisasi sesuai kebutuhan mahasiswa dan industri spesifik. Yang kedua, proses seleksi dan administrasi yang kadang rumit dan memakan waktu. Yang ketiga, kurang fleksibel dalam menyesuaikan durasi dan jenis magang sesuai tren baru. Selanjutnya, yang membedakan dengan pasar pesaing itu, Micro Internship Hub menawarkan program magang dengan waktu yang lebih fleksibel dan jangka waktu yang cepat, sehingga sangat cocok untuk mahasiswa yang punya jadwal padat dan ingin pengalaman magang yang tanpa mengganggu kuliah. Apa sih tren industri atau pasar yang mendukung? Yang pertama itu ada tren global atau JIJ Economy and Work Integrated Learning, yaitu pertumbuhan JIJ ekonomi. Banyak perusahaan kini lebih fleksibel dalam merekrut tenaga kerja berbasis proyek, termasuk jangka pendek. Yang kedua, kebutuhan industri, skilling dan talent, scouting. Banyak UMKM dan startup kesulitan merekrut secara full time, namun tetap membutuhkan dukungan proyek seperti desain, analisis data, content writing, dan pemrograman. Bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segment. Mahasiswa dan pelajar yang mencari pengalaman magang singkat.
perusahaan atau startup yang membutuhkan tenaga kerja temporer untuk proyek mikro. Yang ketiga, institusi pendidikan yang ingin menyediakan peluang magang bagi mahasiswanya. Yang kedua, value proposition, menyediakan platform magang mikro yang fleksibel dan singkat sesuai kebutuhan mahasiswa. Yang kedua, mempermudah perusahaan menemukan talenta muda untuk proyek jangka pendek. Yang ketiga, memberikan pengalaman kerja nyata bagi mahasiswa tanpa komitmen waktu lama. Yang ketiga, channels, website dan aplikasi mobile untuk pendaftaran dan pencarian magang. Contohnya media sosial untuk promosi dan engagement dengan Gen Z. Yang keempat, customer relationship. Yang pertama, dukungan pelanggan via chat dan email, komunitas online untuk berbagai pengalaman dan networking. Yang ketiga, feedback dan rating untuk meningkatkan kualitas magang. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama, pengembangan dan pembelian platform. Yang kedua, verifikasi dan akurasi peluang magang. Yang ketiga, marketing dan partnership dengan universitas dan perusahaan. Selanjutnya, key resource. Yang pertama, platform teknologi atau website dan aplikasi, database mahasiswa dan perusahaan, tim pengelola dan support. Selanjutnya, ada key partnership, yaitu universitas dan lembaga pendidikan, perusahaan startup yang menyediakan magang, penyedia teknologi dan layanan pembayaran. Lalu ada revenue streams. Yang pertama, komisi dari penempatan magang. Yang kedua, sponsorship dan iklan di platform. Lalu ada cost structure. Yang pertama, pengembangan dan pembelian platform. Yang kedua, biaya pemasaran dan promosi. Yang ketiga, gaji tim operasional dan support. Nah, strategi pemasaran dan penjualan. Untuk memperkenalkan layanan mikro internship hub ini ke pasar, langkah awal yang dilakukan adalah membangun brand awareness melalui media sosial seperti Instagram dan LinkedIn, karena platform ini banyak digunakan oleh mahasiswa dan fresh graduate yang menjadi target utama. Nah, strategi pemasarannya adalah 1. Mengadakan webinar, workshop untuk memperkenalkan layanan dan membangun komunitas. Yang kedua, kolaborasi dengan kampus. Yang ketiga, memberikan promo atau diskon khusus untuk pendaftar pertama atau referral. Nah, strategi pemasaran dan penjualan yang digunakan yang pertama itu digital marketing dengan pemanfaatan sosial media marketing, konten marketing, dan email marketing. Yang kedua, mengadakan webinar, workshop untuk memperkenalkan layanan dan membangun komunitas. Yang ketiga, kolaborasi dengan kampus, organisasi, dan mahasiswa. Nah, untuk mempertahankan pelanggannya, yang pertama, bangun program loyalitas seperti point reward. Yang kedua, sediakan layanan pelanggan yang responsif. Yang ketiga, minta feedback secara rutin. Yang keempat, update konten edukatif dan peluang micro internship hub terbaru secara berkala agar pelanggan tetap engagement dan merasa mendapatkan value lebih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.